Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang ingin melangkah maju kepadamu. Bottom of the deck-nya adalah Ace of Swords. Mungkin di sini kalian pernah ada permasalahan tentang komunikasi, tentang hubungan seperti itu yang saya lihat ya. Uh, Bisa jadi dia akan menegaskan atau mengutarakan atau bicara komunikasi dengan kamu intinya ya. Sebagian dari mereka juga yang saya lihat meskipun ada penghalangnya, dia akan terobos, dia akan lewati seperti itu ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya, biar saya lebih rajin lagi untuk mengupload video. Dan ketika saya menguploadnya, kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi, oke? Dan di sini harus bijak-bijak ya dalam mengamati setiap readingan yang saya buat. Karena di sini menarik banyak energi ya, bukan energi satu orang saja. Dan kalau kalian ingin energi kalian saja ditarik, silahkan private reading ya. Nomor saya ada di deskripsi ya video ini. Atau saya ucapkan juga boleh ya, 081364498128. Oke, tentunya berbayar ya, 150.000 untuk private reading ya. Dan mohon maaf ya karena selalu ada orang yang antri ya, jadi saya hanya akan melayani orang yang transfer terlebih dahulu. Jadi kayak gini, ketika Anda ingin bicara dengan saya melalui WhatsApp, berarti Anda benar-benar ingin private reading. Saya anggap seperti itu ya. Jadi kalau untuk tanya-tanya, kalian bisa dengarkan setiap video saya menjelaskan berulang kali ya. Tolong dimengerti, kan gak enak juga sama yang sudah bayar. Bukan saya ini ya. Kalau kalau saya bilang kalian menunggu saya live, ya saya juga nggak tahu, nggak janji kapan bisa live karena nggak live juga saya sudah punya kesibukan yang sangat banyak, tapi saya selalu menyempatkan siapa yang private reading di handphone saya, di WhatsApp saya, oke? Itu hanya kalau saya live TikTok juga mungkin palingan satu jam. Banyak juga yang nggak ini ya, yang nggak ke ini ke giliran kebaca. Lebih baik ambil aja private reading ya. Itu kan lebih puas, lebih enak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada media-media atau apapun yang kurang mengerti untuk dilakukan besok harinya, kalau mau bertanya lagi besoknya nggak perlu private reading lagi. Hanya untuk bertanya, Kak, misalnya gini ya, Kak, besok kalau besok aku nggak tahu membuat caranya, bisa nanya lagi nggak? Boleh ya, tapi usahakanlah mengerti dengan setiap voice yang saya buat ya, voice note yang saya buat, dibaca ulang, didengar ulang, kan sama aja juga jawabannya. Seperti itu ya. Tapi kalau ketika mau menunjukkan video atau cara-caranya barangkali ada yang kurang paham, oke, bisa saya tolong ya, tapi sabar kalau saya agak lama karena kerjaan saya kan bukan di sini saja ya, sabar ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Oh iya, bagi yang mau supaya menjual tanah atau rumah biar lebih cepat lakunya, atau pingin menarik energi pasangan biar dia ingat atau meluluhkan hati pasangan atau mengembalikan pasangan seperti itu. Yang penting percaya dulu ya, percuma kalau nggak percaya ya, ngabisin duit ya. Kalau kalian mau aku yang melakukan, kalian pakai mahar karena saya butuh bahan-bahannya. Tapi kalau kalian yang melakukannya nggak perlu mahar. Tapi menurut saya kalian saja pun yang melakukan, asalkan kalian percaya itu aman. Sama aja sih ya. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Sama aja sebenarnya, khasiatnya sama aja. Tergantungnya kalian harus percaya dulu. Oke, mari kita lihat energi percintaan kalian saat ini. Ada seseorang yang ingin melangkah pasti kepadamu ya. Kita cek dulu situasi percintaan kalian saat ini ya. Oh, bukan, salah kartu lagi. Oke. Situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang kalian pikirkan. Dengerin baik-baik ya, ditonton sampai habis ya. Kalau kalian menontonnya di TikTok atau di platform lain, tonton kembali ke YouTube ya, karena hanya ada di YouTube full videonya, oke? Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini?
Pengorbanan ya, pengorbanan. Sebagian dari kalian yang saya lihat ada yang lebih banyak berkorban. Bisa jadi kamu yang lebih banyak berkorban, atau dia lebih banyak berkorban. Atau kalau hubungan ini harus lanjut, harus ada yang dikorbankan. Seperti itu ya. Oh iya, ada pengkhianatan juga, barangkali kamu yang berkhianat atau dia yang berkhianat, seperti itu ya. Karena ada pengkhianatan di sini. Situasi percintaan kalian, sebagian dari kalian seperti itu. Di sini juga ada kesedihan yang saya lihat, barangkali kamu kecewa atau sedih, atau dia yang kecewa atau sedih atas hubungan ini. Seperti itu ya. Situasi percintaan kalian saat ini seperti ini. Ketidakpercayaan ya. Ada di antara kalian salah satu, bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa dia yang tidak percaya ya. Dan ada juga momen-momen yang mengharukan yang tidak bisa kalian lupakan di antara kalian. Dan juga momen ya sama, momen terlupakan dan momen mengharukan ya. Bisa jadi saat kamu nangis dibujuk banget, atau saat kamu banyak pikiran, benar-benar dia ada untuk kamu, seperti itu ya. Ya, akhir-akhir ini yang saya lihat di antara kalian sudah semakin banyak ketidakcocokan ya. Apalagi setelah ada pengkhianatan, yang ada tuh hanya sedih. Seperti itu ya. Sebagian dari kalian yang saat ini saya lihat juga ada yang masih romantis, terlihat romantis. Ya, masih ada Sophie. Masih ada yang terlihat romantis di antara kalian. Cuman karena ada kesedihan di sini, kadang-kadang kita itu terlihat baik di luar tapi di dalam hancur, seperti itu. Romantis baik-baik aja tapi tetap melakukan kesalahan, seperti itu. Ya, sebagian dari kalian ada yang sudah berdamai saat ini ya. Oke. Jadi seperti itu situasi percintaan kalian saat ini yang saya lihat. Ada yang telah terjadi pengkhianatan, kesedihan, ketidakpercayaan. Tapi karena momen mengharukan atau momen-momen tidak terlupakan dan juga pengorbanan yang udah kalian jalani, sehingga saat ini atau bakal terjadi, bakal ada momen romantis atau perdamaian di antara kalian, seperti itu ya. Oke. Kita jelajahi dulu ya rasa dia saat ini kepadamu. Rasa dia saat ini kepadamu, orang yang kamu fokuskan. Seperti apa hati dan perasaannya saat ini kepadamu. Kita jelajahin rasa dia ya, kita korek. Oke. Di sini sebagian dari kalian yang saya lihat cinta jarak jauh ya. Pantesan ada pengkhianatan seperti itu ya. Biasa itu, udah hal biasa. Sebagian dari mereka yang saya lihat juga ada rasa takut. Bisa jadi takut untuk mencintai, takut untuk memulai hal yang baru, takut untuk menjalani cinta ini, atau kalau dia sudah punya trust issue sebelumnya sehingga dia takut untuk memulai yang baru dengan kamu. Ya, sebagian dari mereka itu merasa bahwasanya cinta ini penuh dengan rintangan sehingga dia takut, apalagi cinta jarak jauh, seperti itu ya. Ini perasaan dia ya, bukan perasaan kamu sayang. Nah, ada rasa malu juga. Bisa jadi kalau dia melakukan pengkhianatan, pernah selingkuh, pernah buat kamu kecewa, seperti itu, dia malu untuk meminta maaf atau malu untuk mengakui kesalahannya, seperti itu ya. Sebagian dari mereka di sini yang saya lihat ada juga yang masih sayang sama kamu. Kalau kamu dan dia sudah putus atau sudah pernah break seperti itu atau on off, dia tetap masih sayang sama kamu. Nah, sebagian dari mereka juga yang saya lihat ada di sini yang rasa ingin diperdulikan. Barangkali kamu sudah cuek sama dia, nggak peduli lagi, makanya dia saat ini dia kerasa kehilangan, seperti itu. Nah, ini kehilangan bener, rasa rindu. Baru saya bilang. Relate ya. Rasa ingin melindungi. Nah, dia itu seperti ini. Dia masih ingin merasa bahwasanya dia itu, apakah kamu masih membutuhkan dia, seperti itu ya. Dia itu sebenarnya kayak gitu. Dia merasa malu untuk mendekati kamu kembali. Tapi di sini karena temanya adalah ada seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, maka kita akan cek nanti apa yang akan dia lakukan, oke?
Ya karena di sini yang saya lihat itu sebagian dari mereka itu masih merasa ingin melindungi atau ingin tetap menjaga kamu, tetap ibaratnya jadi pelindung buat kamu. Seperti itu yang saya lihat ya. Oke. Apakah tujuan dia ke depannya dalam hubungan ini? Apakah tujuan dia ke depannya dalam hubungan ini? Kan di situ tadi ada seseorang yang ingin melangkah maju kepadamu ya, bisa jadi menegaskan sesuatu atau mengatakan sesuatu, karena Ace of Swords itu tentang komunikasi ya. Oke. Wow, ada Page of Cup. Nice. Ya. Seseorang ini akan bicara tentang perasaan, ya. Oh, ya, dia akan mencoba untuk mendekati kamu kembali, untuk minta maaf dengan kamu, ya, seperti itu yang saya lihat. Untuk mengutarakan perasaannya juga, ya, karena dia masih sayang. Dia ini masih benar-benar punya perasaan. Di sini kamu cup semua ya, cups. Jadi yang akan dia bicarakan itu tentang perasaan dia selama ini kepada kamu. Bisa jadi setelah kehilangan kamu ataupun setelah berjarak, karena di sini ada cinta jarak jauh ya. Dengan kamu dia itu benar-benar kangen, karena di sini ada tadi rasa rindu ya. Dia benar-benar kangen sama kamu ya. Bisa jadi dia itu kayak flirting dulu ya, ingin deket-deket ngobrol sama kamu, menghidupkan kembali rasa cinta di antara kalian. Seperti itu yang saya lihat. Dia ingin mengambil hati kamu kembali ya. 2 kali dapat the Fool ya, 2 kali the Fool ya. Dia akan, yang saya lihat di sini, dia akan mencoba komunikasi dengan kamu, apapun rintangannya, apapun hambatannya, dia akan terobos ya. Sekalipun itu berat bagi dia, dia akan terobos. Seperti itu. Apa yang akan dilakukan seseorang ini dalam hubungan ini? Oke, seseorang yang kamu fokuskan dalam hubungan ini. Iya. Karena di sini dia ngerasa kamu itu, kalau misalnya kamu perempuan, kamu adalah orang yang paling membuat dia itu tertarik ya. Dia merasa kamu tuh cakep, pantas untuk dia perjuangkan. Sama juga nggak pandang gender ya. Jika kamu laki-laki juga, menurut dia kamu tampan, seperti itu ya. Tampan, ya worth it lah untuk ditunggu ataupun dikejar, seperti itu menurut dia. Di sini juga yang saya lihat, dia pingin healing, pingin menikmati hari bersama kamu ya. Wow, adjustment. Ya, ingin menikmati hari bersama kamu. Ya, dia telah memikirkan banyak hal tentang kamu. Kalau misalnya nanti bersama kamu atau mendekati kamu, apakah kamu masih mau menerimanya? Apakah kamu bersedia untuk memaafkannya? Apakah kamu masih ingin merangkulnya? Apakah kamu masih mau menjalani hubungan dengannya? Seperti itu yang sedang dia pikirkan saat ini. Banyak hal yang dia pikirkan. Kalau dia ibarat di sini, kalau dia mengajak kamu pacaran lagi atau kembali baikan lagi, apakah kamu masih respect ke dia? Seperti itu yang sedang dia pikirkan. Tapi dia akan maju, dia akan bergerak kok. Nah, Ace of Pentacles, bisa jadi dia akan memulai sesuatu yang baru dengan kamu, bisa jadi memperbaiki hubungan, bisa jadi dia akan memberikan sesuatu juga dengan kamu ya. Seperti bantuan atau apapun itu, memulai sesuatu yang baru. Intinya kalau S itu tetap memulai. Ya, di sini ada kestabilan juga, kestabilan dalam hubungan, kestabilan dalam hal keuangan. Saya kalau udah kayak gini, ya, dia akan mempertimbangkan kamu ke depannya intinya ya, karena dia masih sayang. Dia ngerasa kamu adalah pasangannya. Karena di sini ada Queen of Cup, ada King of Cup. Aduh, harus saya angkat lagi, merusak meja saya. Kalau ada yang bertanya, mana kartunya ini sayang? Tapi nggak semua boleh saya tunjukin ya, karena terkadang gambar kartu saya ada yang vulgar ya, tidak semua. Jadi meja saya juga kecil ya. Don't komen-komen, kamu mau dengar silahkan, nggak dengar nggak apa-apa ya. Oke. Di sini yang saya lihat dia itu ngerasa bahwasanya kamu itu adalah pasangan dia, karena Queen dan King ya. Dia ngerasa hanya ke kamu dia ngerasa cocok, ngerasa kamu itu adalah pasangan dia memang.
yang worth it untuk dia kejar seperti itu. Dan dia menemukan keseimbangan dalam hubungan yang respect, yang saling care itu hanya dengan kamu. Itu menurut dia. Makanya dia ingin kembali, karena ini energi masa lalu juga ada juga yang saya lihat ya, six of cup ya. Energi masa lalu bisa jadi juga ya. Orang yang sudah pernah berdealing dengan kamu. Kalau pernah putus minimal kurang lebih 6 bulan seperti itu ya. Atau baru-baru ini putus sama kamu 2-3 bulan kayak gitu, 6 bulan paling lama seperti itu. Intinya energi masa lalu yang sudah pernah berdealing dengan kamu. Ini energi masa lalu yang saya lihat, yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu karena dia masih sayang sama kamu. Itu intinya ya. Seperti itu. Ya. Berbeda kota, negara, pulau, daerah. Ya, seperti itu yang saya lihat. Tapi dia akan melangkah maju. Bisa jadi dia akan mencoba untuk menelpon dulu atau WhatsApp dulu, memulai pembicaraan dengan yang ringan-ringan seperti itu. Tapi setelah ketemu, setelah kamu care ke dia, maksudnya respect dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan terobos apapun masalahnya. Misalnya dia jauh nih, jauh di luar kota, dia akan berangkat. Ya, dia akan menuju ke kamu seperti itu. Karena di sini kebanyakan dari kalian yang saya lihat berbeda kota, negara, pulau, daerah seperti itu ya. Atau bisa jadi dia sedang di luar negeri. Oke, mari kita cek lagi apa yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Apa yang inti kebenaran ya. Saya takut dengan cinta ini. Selama ini mungkin dia takut, bisa jadi orang yang sudah pernah punya trust issue, atau dia memang takut untuk mencintai atau takut mengutarakan perasaannya. Seperti itu ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Saya perlu melepaskan. Nah, itu jadi untuk maju ke kamu itu dia perlu melepaskan semua hal-hal buruk, semua hal-hal yang toksik dalam hidup dia, semua hal-hal yang tidak ada faedah atau tidak ada manfaat bagi kalian seperti itu. Misalnya kalau kamu nggak suka apa yang dia lakukan selama ini, ataupun kamu nggak suka cinta jarak jauh, dia akan lepaskan pekerjaannya atau apapun itu demi untuk bisa bersama kamu. Seperti itu ya. Karena apapun halangannya yang saya lihat, The Fool ini kamu dapat 2 kali, dia akan mencoba untuk menerobos semua tantangan itu demi bisa bersama kamu. Diaminkan semua hal-hal baik ya. Ya, saya menyesal bagaimana saya bisa menangani hal-hal sebelumnya. Jadi keputusan yang pernah dia ambil sebelumnya itu dia telah menyesal, dia telah menyadarinya seperti itu. Barangkali dia, sebagian dari mereka ini mungkin sudah pernah menyakiti kamu, sudah pernah memilih orang lain demi kamu, seperti itu, sehingga membuat ada kekecewaan di antara kalian ya. Jadi dia saat ini sedang menyesali perbuatannya ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini, kita cek lagi ya. Ya, dia itu tidak bisa memikirkan. Jadi bisa dibilang seperti ini ya. Kalau misalnya kamu marah-marah sama dia, kalau kamu marah-marah bla 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 kayak gitu ya, kayak blender, tahu? Kayak blender, kita perempuan ini kadang kayak gitu. Tapi jangan salah, laki-laki juga kadang ada juga loh yang kayak blender ya, katanya merepet aja kata orang Medan, marah aja kayak blender tuh mulut. Jadi dia, kalau dia itu memilih diam itu dia bukan karena apa, dia ini jenis orang yang lebih memilih menghindari konflik ya, seperti itu. Dan di sini sebagian dari mereka yang tidak kamu ketahui, saya minta maaf telah menyakiti Anda, itu yang saya lihat. Ya bisa jadi seperti itu. Dia akan mengutarakan perasaannya karena dia menyadari bahwa dia memang mencintai kamu seperti itu. Jadi dia akan minta maaf bahwa dia telah menyakiti kamu dan pernah berbuat salah sama kamu ya. Kalau kamu masih cinta sama dia, silahkan diterima. Kalau kamu gak cinta sama dia, ya pilih yang lain, cari yang lain, masih banyak ya. Masih banyak yang single di muka bumi ini ya. Miliaran manusia di atas bumi ini, oke? Kita cari lagi inti kebenaran.
Ya, inti kebenaran tentang dia yang tidak kamu ketahui, sebagian dari mereka itu berkata, pikiran dan hati saya selalu kembali kepada Anda. Jadi, apapun yang dia lakukan saat ini, dia itu pikiran sama hatinya itu sinkron, hanya ada kamu. Wow, keren ya. Oke, kita cek ya, kalau dia bisa bicara, kira-kira apa yang akan dia katakan kepada kalian. Ya, ini jarang sekali saya pakai kartu saya yang ini. Ini saya buat sendiri, bukan beli ya. Kira-kira kalau dia bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepadamu? Saya butuh kira-kira sampai 7 ya. 7 kartu. Oke. 2 3. Wah. Oh my god. Oh. Oke. Kalau dia bisa bicara, apa yang dia akan katakan? Maaf ya, agak lama. Oke, di sini yang saya lihat dia bilang jodoh takkan kemana. Ya mungkin selama ini dia masih butuh waktu ya. Ataupun saat ini kalau dia bisa bicara, itu yang akan dia katakan, jodoh takkan kemana. Dia percaya, dia lebih kepada kayak berserah juga sih. Kalau kamu terima, dia akan tetap maju dan menerobos apapun halangan atau rintangan itu. Dia akan maju. Karena di sini walaupun dia seperti banyak berdoa atau berserah sama Tuhan, yang saya lihat karena di sini jodoh takkan kemana ini kata-kata berserah pada Tuhan ini ya. Dia itu suka mata kamu terus. Ini yang berat saya. Ada orang lain selain dirimu. Jadi kayak gini ya. Dia memang tahu ada orang lain selain dirimu. Jadi kalau yang saya lihat ini, makanya tadi ada pengorbanan ya, yang jadi dia harus berkorban atau mengorbankan orang lain atau meninggalkan orang lain ketika kamu mau menerima dia atau memaafkan dia. Seperti itu ya, karena di sini ada kekecewaan, ada pengkhianatan. Sorry. Jadi itu yang dia minta ini, jangan terlalu emosi. Itu bisa membuat kamu kehilangan segalanya, seperti itu. Ibaratnya kayak gini, kalau kamu masih sayang sama dia, terimalah dia. Ya, kalau memang dia memang niatnya mau baik ya. Tapi kalau untuk maju ke pernikahan bla 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 saya belum melihat ya, karena di sini dia masih tahap mempelajari juga yang saya lihat. Sampai kapan? Sampai tua. Saya itu orangnya kalau lurus-lurus aja ya. Kalau cinta bilang cinta, enggak bilang enggak. Memang penting kita pikirkan dulu, kita ketahui dulu. Tapi kan di sini dia sudah paham, sudah tahu, sudah benar-benar dia mengerti bahwasanya orang yang dia butuhkan itu adalah kamu. Kenapa harus pakai lama lelet terus jodoh takkan kemana? Itu mau ngapain? Mau kredit mobil, kredit rumah, iya kan? Terus di sini yang saya lihat, jangan mudah tergoda akan kata-kata orang. Nah, itu pesan dia. Kalau dia bisa bicara sama kamu, itu yang akan dia katakan. Terus kamu menggemaskan walau kamu bawel. Ya, itulah yang akan dia katakan. Oke, kita geser dulu ini ya. Hal apa kira-kira yang akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya? Oke. Hal apa yang kemungkinan akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya? Nah, wah. Sebagian dari mereka, kamu juga. Jadi yang saya lihat, walaupun dia masih sama kamu, dia akan tetap berdealing. Makanya tadi ya, aduh, gimana sih ini konsepnya? Jadi dia itu mempertahankan kamu. Dia pengen dekat sama kamu. Dia masih ini dengan kamu. Jadi kamu
Yang akan terjadi dalam hubungan kalian ke depannya itu kamu tetap harus hati-hati, karena di sini yang saya lihat, perhatikan bendera merahnya, tanda-tandanya memperingatkan Anda. Jadi kamu harus berpikir juga apakah worth it untuk kamu perjuangkan juga atau kamu terima orang ini. Ya. Aman untuk kamu sih untuk membuka hati untuk dia atau menerima energi terbaik dari dia, tapi di samping itu kamu juga harus memperhatikan ya, apakah dia benar-benar jujur ya. Yang saya lihat, kalau yang saya bongkar di sini perasaan dia seperti itu semuanya ya, tapi tidak semua ya. Yang saya lihat ada sebagian dari mereka yang masih tetap akan membohongi kamu seperti itu ya. Jadi kamu ini dengan dia itu, nah sebagian dari mereka juga akan sebagian dari kalian yang saya lihat ini ke depannya akan tetap terjadi ketegangan ya dalam hubungan. Ya. Kamu pantas mendapatkan cinta, kamu menyenangkan, kamu itu, karena ini kan energi ke depannya yang akan terjadi. Yang saya lihat kamu lebih berhati-hati walaupun kamu menerimanya. Kalau ada di antara kalian yang menerimanya, kalau kalian tidak menerimanya ya bodo amat ya kan. Ya. Bisa kamu, bisa dia juga yang kemungkinan di sini yang merasakan cinta tak terbalas. Seperti itu ya. Oke. Maaf ya, saya potong tadi karena ada telepon masuk. Oke. Adakah pesan cinta ya, pesan untuk kalian? Mungkin Anda tidak mengerti, tapi semua ada alasannya, berkat akan datang. Mungkin kamu tidak mengerti kenapa, tapi semua itu ada alasannya ya. Seperti itu yang saya lihat. Mungkin kamu nggak mengerti kenapa semua ini terjadi, tapi itu ada alasannya ya. Pesannya juga di sini yang saya lihat, saling mengkritik hanya akan menambah ketidakbahagiaan. Belajarlah untuk saling melengkapi ya. Belajarlah untuk saling melengkapi. Jadi bisa jadi kalau untuk kamu yang menerima dia kembali, dia akan mengorbankan yang lain ataupun dia akan melepaskan yang lain. Tapi kalau kamu tidak menerima dia, maka kalau kamu tidak menerima dia, ya udah, lepasin aja. Simpel. Jadi belepotan saya. Nah, di sini juga pesannya itu, keseimbangan hubungan yang hebat adalah hubungan yang saling mendukung ya. Seperti itu. Jika kamu menerima dia, inilah pesan cintanya untuk kalian ya. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi semua ada alasannya. Berkat akan datang. Saling mengkritik hanya akan menambah ketidakbahagiaan. Belajarlah untuk saling melengkapi. Bayangkan berdua disembuhkan oleh cahaya. Ibaratnya kayak healing, lupakan semua kesalahan, seperti itu ya. Karena di sini juga pesannya, keseimbangan hubungan yang hebat adalah hubungan yang saling mendukung. Jika kamu mampu memaafkannya, ya itu bisa lebih baik dan dia mungkin akan berkorban seperti itu. Ya, intinya mungkin dia akan meninggalkan yang lain demi kamu, karena di sini dia benar-benar ingin maju ke kamu, seperti itu ya, karena temanya seperti itu tadi. Nah, itu 2 kali kamu dapat kata-kata emosi. Yang tadi jangan terlalu emosi. Sekarang pesannya untuk kamu juga emosi. Hilangkan amarah, kebencian. Seperti itu ya pesan-pesannya. Ingat. Jadi kalau mau hubungan itu kembali baik, kamu harus memaafkan dengan betul-betul memaafkan. Kalau kamu masih mau menerima dia, kalau kamu nggak menerima dia juga, kamu harus memaafkan dia juga, biar datang penggantinya yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke, mari kita cari energinya seperti apa seseorang ini yang ingin bergerak maju ke kamu. Ya, orang ini benar-benar kayak apa ya, suka terapi juga, cleaning, organizer, planner. Ya intinya dia itu melakukan hal-hal untuk diri sendiri yang membuat hidup lebih baik. Dia itu atau dia juga pernah memberikan kamu servis atau apapun itu, atau dukungan seperti itu ya. Orang yang suka me time juga, yang melakukan hobi
Seperti itu, meditasi, orang yang biasa bermeditasi atau terapi ya, atau suka jalan sendiri juga, orangnya lebih happy sendiri atau kurang lebih a loner ya, orangnya seperti itu, atau dia suka sekali dengan me time seperti itu. Orangnya pekerja keras, ambisius, komunikator, realistis, cuman sedikit pemalu ya. Dan juga mempunyai khawatir berlebihan. Hidup dia itu penuh dengan kegelisahan terus-menerus. Suka khawatir berlebih, miris ya. Kadang miris pemikirannya seperti itu. Nah, ini juga dia orang yang suka melakukan hal-hal yang membuat tubuhnya merasa nyaman, fokus, fisik ya, massage juga, spa, skincare ya, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Orang yang suka physical touch seperti itu, yang ibaratnya merawat diri juga ada di sini ya, sebagian dari mereka. Hanya saja dia itu kayak penuh drama ya. Suka berdrama, banyak drama, kalau film Turki, India. Paham ya, drama ini, kalau manusia penuh drama ini agak-agak gimana gitu. Oke, seperti apa energi seseorang yang ingin melangkah maju kepadamu? Wow, pekerja fisik ya, itu tadi saya bilang kan. Lihat ya bodinya, bisa jadi perempuan ataupun laki-laki, dia suka olahraga, energinya bagus ya, bisa juga dia terapi pijat ya, atau dia juga pelatih olahraga, atau dia kerjanya massage, atau kebugaran juga ya, nge-gym, olahraga seperti itu ya. Dia orangnya cukup strong yang saya lihat ya. Orang yang kuat, jarang sakit juga ini orang. Di sini ada tentang arsitek atau pembangun, atau dia itu bisa jadi mandor atau yang arsitek yang berhubungan dengan pembangunan intinya ya. Flower, bisa jadi dia pernah memberikan kamu bunga, atau dia suka bunga, atau di rumahnya banyak bunga seperti itu ya. Atau dia suka aroma bunga, atau nama kamu bisa jadi bunga. Kalau kalian perempuan ya. Iya, penyayang keluarga ya, dia mencintai teman-temannya, baik, orangnya baik. Karakternya cukup baik, dan dia juga suka musik, bisa jadi dia suka main gitar, main biola, main piano ya, singing, menyanyi, dia suka seperti itu yang saya lihat. Dan dia kalau mengambil keputusan itu berdasarkan keinginan hatinya. Dia itu kayak, kalau orang terus dor kayak blender ke dia itu nggak mau ambil pusing. Dia harus berpikir dulu, me time seperti yang tadi ya. Dia itu harus me time dulu, mikirkan panjang-panjang. Lama-lama dia pikirkan apa yang sebenarnya dia inginkan, seperti itu ya. Dia itu nggak mau mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia akan selalu menuruti apa kata hatinya, sesuai keinginan hatinya ya. Di sini juga yang saya lihat ada gedung, ada air, sungai, tanaman, pepohonan, bisa jadi dia dekat sana ya, atau dia dekat laut juga, seperti itu ya. Sebagian dari mereka, banyak juga yang saya lihat dilindungin oleh leluhur yang saya lihat ya. Ya, seperti ada kodam juga ya, atau leluhur, kodam leluhur, intinya mereka itu dilindungin, seperti itu yang saya lihat. Makanya kadang kalau nggak ini kan bisa dia itu kayak apa namanya, kalau tidak distabilkan dia itu bisa emosinya naik turun ya. Dia juga berkata-kata positif ya. Mengajar, bisa jadi dia seorang guru atau seorang murid, atau dia suka belajar juga, atau dia suka menginspirasi banyak orang, anak-anak muda kayak gitu. Nah, 2 kali dapat belajar, mengajar ya. Dia suka membaca, penelitian, pendidikan, seperti itu ya. Oke, kita cek lagi dari kartu satu lagi. Seperti apa energi seseorang ini?
Ya, dia orangnya penuh dengan perjuangan, tantangan ya. Dia itu memang dia slow ending ya, dia pelan tapi dia akan berjuang. Dia orangnya pelan-pelan, nggak mau kayak gerasak gerusuk seperti yang tadi saya bilang. Dia itu berpikir dulu, butuh me time dulu. Apapun yang harus diambil keputusannya dia harus mikir panjang-panjang ya, mikir 7 keliling seperti itu. Karena dia orangnya suka berjuang dan suka juga tantangan. The Star ya. Di sini orangnya cukup populer juga ya, dikenal banyak orang. Impiannya banyak juga, harapannya banyak, suka intinya dia punya harapan yang besar, optimis juga, ambisius juga yang saya lihat, dikenal banyak orang, kayak terkenal lah seperti itu, banyak dukungan dari orang-orang sekitar, banyak orang yang suka seperti itu ya. Wah, cukup lumayan juga ini. Suka juga dengan seks ya. Nah, nanti YouTube mengapakan saya. Jadi seperti itu, suka ketertarikan fisik ya. Tapi dia juga orang yang care, peduli ya, peduli. Dia ini bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi keluarga seperti itu ya. Cukup peduli, peka. Tapi yang saya lihat dia itu agak misterius juga orangnya ya. The Moon agak misterius, kita agak bingung juga menilai dia ini karena banyak tersembunyi ya. Intinya dia itu karismatik, misterius, penuh rahasia. Seperti itu ya. Banyak orang juga yang menyukai dia. Banyak orang penasaran sama dia intinya. Oke, kita lanjut ke inisial huruf ya. Inisial huruf barangkali ini berkaitan dengan seseorang yang kamu pikirkan. Di sini ada huruf A, ada huruf U, ada huruf Q, ada huruf V seperti ini ya. Ada huruf P, ada huruf E, ada huruf Z, ada huruf R, ada huruf M ya. Oke. Zodiak yang berkaitan ya. Zodiak yang berkaitan dengan seseorang yang kamu pikirkan ini. Seseorang yang ingin melangkah maju dengan kamu. Virgo, Aries, Taurus, Gemini, Libra, Sagittarius. Ya, oke. Bulan, barangkali bulan ini bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan putus, bulan jadian, seperti itu ya. Bulan yang berkaitan di sini ada Januari, November, Juli, Agustus, Mei, Desember, April. Oke. Sio ya, kita cek sionya. Barangkali ini sio kamu, sio dia, seperti itu ya. Sio yang berkaitan dengan orang yang kamu pikirkan, seseorang yang ingin bergerak maju ke kamu. Sio naga, sio ayam, sio babi, sio ular. Salah satu aja, mau sio, mau bulan, mau tanggal lahir, salah satu aja yang kena di kamu itu sudah jadi readingan ini untuk kamu ya. Seperti itu. Sio kuda, sio anjing, sio monyet. Oke. Di sini ada hari, weton,
Seperti itu, bisa jadi hari putus, hari jadian, hari lahir, seperti itu ya. Hari Rabu Kliwon, Minggu Wage, Jumat Pahing, Minggu Kliwon, Rabu Pon, Selasa Pahing, Jumat Kliwon, Selasa Legi, Rabu Legi. Oke. Angka barangkali ini adalah tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, nomor handphone, nomor rumah, plat kendaraan, seperti itu ya. Tanggal jadian, tanggal putus. Oke. Di sini ada angka 25, angka 9, angka 10, angka 20, angka 18, angka 13, angka 14, angka 2, angka 8, angka 11. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali readingan ini ada yang resonate buat kamu. Sebagian kadang nggak semua resonate ya. Kalau mau tarik energi kamu silakan private reading ya di 081364498128 ya. Atau kamu kalau kurang jelas yang saya ucapkan, kamu boleh cek deskripsi. Oh my god. Belepotan. Oke ya. Apapun itu yang mau permasalahan, cek karir, keuangan, jodoh, asmara, seperti itu ya, yang mau kalau di magic dilempar di tanah kuburan, apapun itu ya, menghilangkan santet semua ya, boleh kita bantu ya. Atau menarik pasangan biar kembali, biar lebih luluh hatinya, seperti itu ya. Tapi wajib percaya dulu, percuma nanti itu akan memperlambat proses. Kalian harus percaya dulu ya. Banyak juga yang lolos, banyak yang tidak lolos. Kenapa? Karena isi kepalanya itu dengan hatinya itu nggak sinkron. Itu berlawanan terus. Perang dunia persilatan di dalam hati dan pikirannya. Padahal konsepnya nggak boleh seperti itu. Kalau private trading sama saya, ya udah, itu berarti kamu hanya untuk galau-galau, untuk ngecek dia, untuk menambahi penderitaan kamu saja. Tapi kalau kamu benar-benar percaya, ingin tertolong dengan apa yang seperti media untuk mengembalikan pasangan, membuat dia lebih luluh hatinya, lebih baik lagi sama kamu, lebih care lagi, seperti itu, lebih sayang lagi, seperti itu ya. Atau pingin komunikasi untuk mencari kamu, di mana kamu berada, kayak gitu, lebih ngemis lah intinya ya. Itu wajib kamu percaya dulu. Kalau kamu nggak percaya susah, itu bakal kena cut, kena block ya, energinya. Memperlambat proses intinya ya, seperti itu. Oke, thanks for watching. See you next video. Bye bye.